Jadi di kisah ini beliau ketika bermimpi melihat Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala. Beliau bertanya ke Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana jalan menujumu, menuju engkau? Kata Allah, utruk nafsaka wa ta'al. Udah, kamu dirimu, nafsumu, jiwamu tinggalkan. Dan udah kesini. Dalam arti atribut yang ada dalam dirinya itu dilepasin semua. Gak ada atribut tentang saya zikir, tentang saya ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa, ahli ngaji dan lainnya. Itu harus dilepasin. Kan? Nah, setelah itu fansalaktu min nafsi. Saya telah lepaskan atribut-atribut yang ada dalam diri saya sehingga saya dalam keadaan telanjang. Artinya kosong. Dari apapun, dari atribut-atribut manusia ini, sebagaimana ular itu melepaskan kulitnya untuk ganti kulit yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du. Wal hikayatu qala musannif Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Sedikit lagi. Oh nya, nyoretnya. Dah, panggung. Oke. Wa tibaul amri ala kismaini. Lan utawi nuruti tibaul amr ya. Aduh. Ngikuti perintah. Wa tibaul amri lan utawi nuruti perintah iku ala kismaini iku tetep yang atase bagian loro. Ahaduha utawi salah sijine kismaini iku antak khuda yen to ngalap sapa sira minad dunya saking dunya alquta ing bahan pokok alladzi kang huwa utawi qut huwa utawi alladzi iku hakun nafsi iku hake nafsu hake jiwa. Wayat tuata truka lan ninggal sapa sira al hadza ing bagian wa tuaddi lan laksanakaken sapa sira al fardhu ing fardu wa tashtagila lan katungkul sapa sira bitarki dzunubi kelawan ninggalaken dosa ing barang doharo kang pertelo apa mamin hasaking dzunub wa ma lan barang batona kang apa itu tersembunyi apa dzunub. Wal qismu tsani lan utawi bagian kang kapindo iku ma barang kana kang ono apa ma iku bi amrin batinin kelawan perintah kang batin. Wa huwa lan hale utawi amrin batin iku amrullahi azza wajal iku perintah Allah azza wajal ya'muru ale merintahaken sapa Allah abdahu ing hambane Allah wa yanhahu lan larang sapa Allah ing abad. Wa innama lan aing pastine ya tahaqqaqu dadi pasti. Apa hadal amru iki perintah fil mubah yang dalam mubah alladzi laisa kang ora ana lahu iku tetep kedue alladzi hukmun apa hukum fi syar'in dalam syariat. Ala makna yang atase makna annahu temen setuhune al mubah iku laisa min qabilin nahyi iku ora ana apa mubah min qabilin nahyi iku tetep saking arah larangan. Wala min qabilil amri lan ora saking arah perintah al wajibi kang wajib. Bal balik huwa ta mubah iku muhmalun. Iku muhmal dikosongaken. Tarkul abdi bal huwa muhmalun. Taroka kang ningalaken sapa al abdu abad ya tasarruf sapa Allah tasarruf sapa abad bi ikhtiyarihi kelawan ikhtiyare abad yusamma mongko den aran ya apa tarkul abdi ya tasarruf bi ikhtiyarih mubahan ing aran mubah fala yuhditsu mongko ora gawe anyar sapa abdu abad fihi ing dalem mubah syai'an ing suwi-wiji min intihi saking sisi abad. Balian tadiru balik nunggu sapa abad al amro yang perintah fihi yang dalam
syai'. Fa idza umira mongko nalikane den perintah sapa abad imtathala mongko taat melaksanakan sapa abad fatasiru mongko dadi apa jami'u harakatihi sekabe gerakan abad wasakanatihi lan sekabe menenge abad iku lillahi azza wajal iku tetep kedua Allah azza wajal ma fi syar'i hukmuhu ma utai barang fi syar'i iku tetep ing dalam syariat hukmuhu utai hukume ma bi syar'i mongko kelawan syariat wa ma laisa amalan barang laisa kang ora ana lahu kedue hukum kedue syara' lahu kedue ma hukmun apa hukum fi syar'i ing dalam syariat habil amril batin mongko kelawan perintah kang batin fahina itu mongko ing dalam kono-kono waktu yasiru dadi sapa abad iku min ahli hakikati iku tetep saking ahli hakikat wa malan barang laisa kang ora ono fihi ing dalem amrun batinun utawi atau apa perkara perintah kang batin bahwa mongko utawi ma iku mujarradul fi'li iku kekosongane fi'il halat taslimi ing dalem tingkah pasrah bayin kunta lan lamun ono sapa sira iku fi halati haqqil haqqi iku ing dalem tingkah kebenaran wahiyalan hale utawi halatu hakil haki iku halatul mahwi iku kondisi mahu kalau mahu itu lenyap wal fana ilan fana halatal abdali iku hale atau kondisine pira-pira wali abdal al munkasiril qulubi kang pecah-pecah atine li ajril haqqi azza wajal krono arah Allah azza wajal al-muwahhidin akang nujiakan al-arifin akang podo ma'rifat arbabil ulumi kang pira-pira duweni ilmu wal fi'li lan perbuatan as-sadatul umara rupane pira-pira tuan al-umara kang dadi pejabat asyihnu asyihnu kang nyukupi khufaraul khalqi pengaman atau penyelamat makhluk khulafaur rahmani pira-pira khalifai Allah Ar-Rahman wa akhillahu lan pira-pira kekasihe Allah wa ayanuhu lan pira-pira matane Allah berapa pandangan-pandangan Allah wa ahbabuhu dan pira-pira kekasih Allah fatibaul amri fihi mongko utawi fatibaul amri mongko utawi ngikuti perintah fihi ing dalam ma atau halatil haq bi mukhalafatika iyyaka iku kelawan persulayaan sira iyyaka ing sira bitabarri kelawan betul bebaskan minal hauli saking daya wal quwwati lan kekuatan wala yakuna lan yen ora ana laka ikut tetep kedue sira iradatun utawi keinginan wahimatun semangat fisya'in dalam suwiji-wiji albatta ing dalam selawase dunya ing dalam dunya wa ukhron lan dalam akhirat fatakun mongko dadi sapa sira iku abdal maliki iku hambane raja la abdal mulki dudu atau bukan ora hambane kerajaan abdul amiri hambane zat kang perintahaken la abdul hawa ora hambane hawa nafsu katifli kaya dene bocah cilik ma'adzairi ing dalem sartane ibu kang nyusoni wal mayit lan mayit al ghusili kang den adusi ma'al ghusili ing dalem sartane wong kang ngadusi wal maridi ada tambahan lagi lan wong kang loro al maglubi kang den lindih ala hisihi ing atase fisike marid ma'at tabibi ing dalam sartane dokter di masiwal amri wan nahi ing dalam saliyane amar perintah lan larang hebat ya. Dari awal wal hikayatu masyhuratun an Abi Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih
lamma ra'a rabbal izzati fil manam faqala lahu kaifa at-tariqu ilaika faqala utruk nafsaka wa ta'al. Faqala Abu Yazid fansalahtu min nafsi kama tansalihu al-hayyatu min jildiha. Ini pembahasan tentang apa tadi, nafsu dan kondisi-kondisi nafsu. Di pengajian sebelumnya bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan nafsu, meninggalkan hawa. Ya karena tidak ada suatu yang melawan Allah Ta'ala dalam kerajaannya Allah Ta'ala kecuali nafsu. Ada sebuah kisah yang populer di kalangan ahli sufi, itu dari Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, yang nama aslinya itu adalah Taifur bin Isa bin Saru Shan. Kakeknya ini Majusi. Kakeknya ini. Ini keturunan Majusi beliau, tapi jadi wali besar Majusi. Beliau Islam ya kakeknya ini, dan Islamnya bagus. Oke. Nah beliau memiliki 3 saudara. Ini keterangannya diambil dari kitab Ar-Risalatul Kusyairiyah halaman 17. Beliau itu punya 3 saudara. 3 bersaudara beliau itu. Adam, Taifur, dan Ali. Nah mereka ini semua orang zuhud. Dari 3 orang ini semua mereka adalah orang zuhud. Hanya saja yang halnya itu paling besar, kondisi kerohaniannya yang paling besar itu ya Yazid. betul. Pada suatu hari beliau meninggal pada tahun 261. Di masanya Imam Bukhari lah. Pada suatu hari beliau pernah berkata, amiltu fil mujahadati 30 sanatan fama wajadtu syai'an ashadda alayya minal ilmi wa mutaba'atihi. Saya telah bermujahadah selama 30 tahun. Mujahadah 30 tahun, lawan nafsunya 30 tahun. Kata beliau, saya tidak menemukan sesuatu yang lebih parah, yang lebih sulit, yang lebih berat daripada ilmu dan mengikuti. Artinya memahami ilmu itu ternyata lebih afdol gitu ketimbang mujahadah selama 30 begitu. Ya. Betul. Oke, kita sembari nggak dampang ya. Ya, boleh. Ini mah santai aja, kayak nggak harus resmi amat. Jadi biar kedengeran. mujahadah selama 30 tahun dibandingkan dia dengan memahami ilmu, volumenya gimana? Itu kalau dikira kan dikir aja gitu kan. Sholat, puasa kan. Itu kan tapi kalau mujahadah. ilmu kan ya lebih berat. Mujahadah cuma lebih berat. Ilmu terus sama mutaba'ati kan mengamalkan kan ya, gitu. mengamalkan ilmu itu. Ya, betul. Nah, selanjutnya walaulah ikhtilaful ulama labaqitu. Seandainya juga jika bukan karena terdapat ikhtilaf ulama, karena ilmu kan ya entah ilmu ya khususnya ilmu agama gitu. Iya. Dalam syariat itu kan banyak ikhtilaf atau perbedaan pandangan. Nah, kalau diambil semuanya, pusing mana yang mau diamalin nih. Otomatis kan kalau untuk langkahnya para ahli sufi itu pasti yang terbaik. Kan? Makanya siapa itu Imam Junaid Al-Baghdadi ketika ditanya, jika ada seseorang yang bernadar, dia bernadar bahwa hartanya ini akan diberikan kepada aqalin nas,
Paling. Orang yang paling berakal. Kata beliau, yusrofu ila zuhad. Tasarrufkan diberikan kepada Ahli zuhud. orang-orang yang zuhud. Kenapa? Ya karena mereka lebih mendahulukan yang kekal daripada yang lenyap. Akhirat daripada dunia. Oke, itu. Nah, seandainya ini masih ada lanjutan. Walaulah ikhtilaful ulama la baqitu. Jika bukan karena ikhtilaf ulama, ya saya bakal berkecimpung aja di etate, gesekan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, gitu aja. Sehingga waqtilaful ulama rahmatun. Ikhtilaf ulama itu adalah rahmat. Illa tajridat tauhid. Kecuali dalam mengosongkan tauhid. Ya. Jadi apa katakanlah lebih intensif. lebih dalam tauhid. Katakanlah mengosongkan tauhid atau menjernihkan tauhid gitu. Tauhid. Ya. Itu nggak bisa, ikhtilaf ulama itu nggak bisa tauhid. Gitu. Nah meskipun di dalam ilmu akidah gitu ya, ilmu tauhid itu ada ikhtilaf ulama, tetapi ikhtilaf ulama di pembahasan akidah mah itu biasanya dalam furu. Jadi misalnya iman kepada atau qada dan qadar yang murni gitu, apakah manusia itu menciptakan afalnya atau tidak gitu kan. Ya, tapi dalam puru ya. Nah, gitu, dalam furu. Nah, kalau dalam tajrid tauhid nggak ada. Itu mah harus sepakat memurnikan tauhidnya. Nggak ada. Nah, kemudian dalam perkataan beliau yang lain, ini di Risalah Syariah. Laqad hamamtu an as'alallaha ta'ala an yakfiyani mu'natal akli wa mu'natan nisa. Saya itu ada kerentek hati, lintasan hati. Iya, lintasan hati. Lintasannya apa yo? Allah Ta'ala Masih. mencukupkan kepada diriku beban makan dan beban Perempuan. nah Istri. beri nafkah gitulah ya ke istri. Terus beliau berpikir bertafakur merenungkan hal itu. Kaifa yajuzu li an as'alallaha hadza wa lam yas'alhu Rasulullah. Iya. Bagaimana bisa saya ini minta sesuatu yang tidak diminta oleh Rasulullah? Rasulullah itu nggak minta hal ini, ya kan? Sehingga beliau falam as'al, nggak jadi ngedoa. Beliau ini Syekh Yazid Al-Bustami. Tapi setelah itu summa innallaha subhanahu wa ta'ala kafani mu'natan nisa hatta la ubali istaqbalat nimra'atun aw haitun. Kemudian Allah Ta'ala itu mencukupkanku tentang tadi ya, beban atau katakanlah pemberian nafkah kepada istri-istri, sampai setelah itu saya nggak memperdulikan lagi apakah perempuan itu menerima saya atau tidak, nggak ngurus. Ya dalam arti dia nggak peduli lagi karena himmahnya itu sudah ke Allah Ta'ala. Endingnya di penutup ya, perkataan yang lain kan? Ya, arti dari perjalanan dari perjalanan beliau seperti itu. Ya dalam arti seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir tadi, sudah lewat apa akan datang ya, lupa saya. Bahwa ketika seseorang itu sudah menjadi hambanya Allah Ta'ala, dalam dirinya terdapat penghambaan diri secara totalitas ke Allah Ta'ala, maka semua makhluk itu akan menghamba, berkhidmah, berkhidmah kepada dia gitu. Apa yang dia butuhkan meskipun dia tidak minta dicukupi. Ini kan bukti. Syekh Yazid Al-Bustami. Beliau minta apa tadi? Katakanlah harta istri. Karena ngelihat Rasul tidak minta. Dan saya paling senang itu ngikutin Rasul. Karena Rasul nggak minta, ya saya nggak minta. Dan ini memang dicukupi oleh Allah Ta'ala.
Meskipun beliau nggak minta. Ini nggak minta loh beliau, apalagi minta. Ya. Nah, sehingga hal ini ya Saking dia cinta terhadap betul, Rasul. betul. Terus sekilas tentang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi di kisah ini beliau ketika bermimpi melihat Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala. Beliau bertanya ke Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana jalan menujumu, menuju engkau? Kata Allah, utruk nafsaka wa ta'al. Udah kamu, dirimu, nafsumu, jiwamu, tinggalkan. Dan udah kesini. Dalam arti, atribut yang ada dalam dirinya itu dilepasin semua. Gak ada atribut tentang saya pikir, tentang saya ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa, ahli ngaji dan lainnya. Itu harus dilepasi, kan? Nah, setelah itu fansalaktu min nafsi, saya telah lepaskan atribut-atribut yang ada dalam diri saya sehingga saya dalam keadaan telanjang. Artinya kosong dari apapun, dari atribut-atribut manusia ini, sebagaimana ular itu melepaskan kulitnya untuk ganti kulit yang baru. Fansalaktu min nafsi kama tansalihul hayyatu min jildi. Nah, ahwal ini kan ahwal ruhaniyah ya. Ahwal? Iya, artinya Oh iya, kondisi rohani. Iya, bagaimana gambaran daripada Abi Yazid Al-Bustami dalam melepaskan atribut dirinya gitu. Ya kembali ke makna la ilaha illallah itu, ya otomatis beliau menganggap semua itu atribut-atribut yang ada dalam diri beliau. Keulamaan lah, kezuhudan lah, ibadah lah, kemasyhuran dan seterusnya dibuang semuanya. Dalam arti beliau tidak menganggap dirinya siapa-siapa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya nggak punya amal, nggak mampu ibadah, nggak memiliki ilmu, nggak punya harta dan seterusnya. Pengakuan dalam rasa, dalam tauqiyah. Baru setelah itu ya otomatis beliau nyampe ke Allah Ta'ala. Bisa menjalani thoriq ilaika, at-thoriqu ilaika. Jadi bagaikan ular melepas kulitnya. Nah, berarti jadi bukan telanjang. Iya. Bukan. Nggak pakai baju. Ini maksudnya kalau diibaratkan ular kan bahasa Sundanya milugahnya. Benar tuh? Taruh tuh. Milugah kan? Artinya dia kadang-kadang melepas baju itu dilepas, kadang-kadang ada di mana aja. Ya kadang-kadang di hutan di mana gitu kan. Sering saya menemukan itu. Biasanya kebanyakan ular kobra yang suka melepas itu. Tapi itu kulitnya berbahaya itu kalau kepegang. Masih ada bisanya gitu. Tapi kan lepas. Nah itu kan fisik. Ya. Dia berubah mungkin menjadi lebih baik. Si ular itu ketika bajunya dilepas, bukan berarti ular itu kemudian tidak punya kulit. Tapi ada kulit lagi. Iya, tapi ada kulit baru yang lebih bagus dari itu. Nah, masalahnya ini kama dalam ngaji kitab ini saya wamin siyagil mutamad hiya labdu kama. Artinya sesuatu dalil yang sangat kuat gitu. Itu dalam fikih. Iya dalam fikih ini. Kias itu. Pakai segat kama gitu kan. Ini kan kalau kias kan ada sisi kesamaan gitu antara al-makis dan makis saleh. Kalau dalam usul fikih ada antara far' dengan asal, di mana harus ada aslun jami'un baina al-asli wal far'i. Ada sisi kesamaan antara keduanya. Kan? Iya berarti. Nah kemudian di sini kalau ular itu kan mengeluarkan sisiknya, kulitnya. Nah lantas apakah Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengeluarkan sisiknya? Atau enggak lah. Allah Ta'ala itu memajaz. Majas. Enggak. Saya melihat bahwa kulit ular ketika ganti kulit pun bukan berarti dia telanjang, bukan.
tapi Ya, lebih tapi bagus ada. kulitnya. Oh iya, ya otomatis kondisi Berarti kondisi spiritualnya itu ya semakin bagus. semakin bagus. Gitu. Mungkin ular itu semakin muda, makin gagah. Nah, eta. Tentunya kan begitu kan? Karena baju yang lamanya dia lepas, lalu kemudian dia itu kulitnya juga lebih bagus, lebih jernih, lebih kinclong, mungkin strike gitu kan? Saya pikir seperti itu. Betul. Sebagaimana juga manusia yang melepaskan atribut-atributnya. Atribut yang, terutama atribut-atribut yang menunjukkan atau bisa membawa seseorang itu berbangga diri. Kan banyak kalau dari kita. Dengan ilmunya lah, dengan umurnya lah, senioritas, junioritas, kemudian popularitas, kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Bahkan ibadah pun masuk. Ketika dia merasa dirinya ahli ibadah tuh, masih memakai baju, memakai atribut. Ya, Pak. Terus Lanjut. Fa idza thabata annal khaira kullahu fi mu'adatiha fil jumlah minal ahwali kullaha. Fa in kunta fi halit taqwa fa khalifin nafsa. Maka ketika sudah tetap bahwasanya kebaikan itu ada dalam perlawanan terhadap hawa nafsu secara umum dari semua keadaan, maka ketika kita ini dalam keadaan takwa ya, dalam keadaan takwa, maka fakhalifin nafsa, maka lawanlah hawa nafsu. Jadi dia nanya, sok beda-beda ya kayak. Nah, in kunta fi halit taqwa. Oh betul. Ini nyerahan. Kita dalam kondisi takwa, fa in kunta fi halit taqwa. Kuat mungkin ya. Jadinya non bro, naskana bro. Takwa. Ketika kita ini dalam keadaan takwa, maka caranya adalah fakhalifin nafsa. Lawanlah hawa nafsu. Caranya bi antakhruja min haramil khalqi. Cara melawan hawa nafsu itu kita keluar dari keharaman makhluk wa syubahihim, yang serupa dengan mereka. Wamina atau syubahim bisa berarti syubhat mereka, minanihim karunia mereka, al-ittikal alaihim pasrah kepada mereka, wathiqati bihim percaya kepada mereka, wal khaufi minhum takut kepada mereka, warroja lahum harapan kepada mereka, wattama' fima indahum min hutamid dunya, dan tamak dalam apa yang ada pada mereka yang berupa kekayaan dunia, sehingga fala tarju ata'ahum ala tariqil hadiyati awiz zakati awiz sadaqati awil kafarati awin nadri. Jangan sekali-kali kita ini mengharapkan pemberian makhluk yang berupa hadiah, zakat, sedekah, kafarah atau nadar. Jangan harap. Tapi kalau dikasih mah sok-sok baik. Namun jangan sampai dalam diri kita itu mengharapkan pemberian mereka. Gitu. Kafarah nadar fikih. Fakta ahammaka minhum min sairil wujuhi wal asbab, sehingga kita harus memutuskan semangat kita dari manusia dari semua sisi dan semua sebab. Makanya sebagian dari makna la ilaha illallah la sababa wa musababa bihaqqin illallah.
Diputuskanlah semua sebab. Ini bagi orang-orang yang sudah marifat. Gak mengharapkan sebab sama sekali. Dia tidak butuh sebab, ya? Tidak butuh apa ya? Perantara. Ya Allah yang kadu. Cuk. Ada yang ngasih. Ya kita nggak butuh apa yang nganterin. Kita memang udah Allah Ta'ala nyuruhnya kayak gitu. Disadari atau enggak. Jadi untuk keluar dari, ya artinya pansalaktu min nafsi kama tansalihul hayat min jildiha. Ini gambarannya seperti ini ya. Betul. Khalifin nafsa bian takhruja min haramil khalq. Ya. Pasrah, siko, hal, roja, toma, atau udah putus. Putus sekali. Kalau ya sebagian lah ya, sebagian saudara kita gitu. Ya pun nggak nyebutin merek ini. Jadi ada yang berdoa, ya Allah ramaikanlah tamu saya. Ya Allah semoga tamu saya semakin banyak kan gitu. Itu kan butuh dia sama makhluk. Butuh sama sebab. Soalnya dari tamu yang banyak pasti bisa menghasilkan pemberian. Betul, padahal nggak gitu juga. Padahal tidak begitu juga. Hatta in kana laka nasibun. Bahkan meskipun jika engkau itu memiliki nasib, maksudnya orang yang memiliki nasab yang baik. Memiliki nasab yang baik, kerabat atau hubungan inilah, nasab lah, punya turunan yang baik gitu. Zumalin, yang punya harta. La tatamanna mautahu litaritha malahu. Jangan sekali-kali kita mengharapkan kematian dari ini lebih parah orang tua. Nah, jadi orang tua kaya. Ya Allah, ya Allah, dia doa, ya Allah semoga orang tua cepat mati gitu, supaya saya dapat warisan. Janganlah ngarep. Aduh, ampun. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.